Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Edu Fikri bersama Bu Ridho. Kali ini dalam konten BK layanan bimbingan klasikal tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Walaupun sepertinya ini topik yang biasa, iya nggak sih? Biasa kan ya kita bergaul, tapi ada beberapa hal nih yang perlu Bu Ridho ingatkan ke kalian supaya ya kita kan harus saling nasihat-menasihati dalam kebaikan dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran, ya kan? Nah, maka di kesempatan kali ini Bu Ridho ingin membahas ini. Pertama, panggilan, nama panggilan. Rasulullah kan mengajarkan kita untuk memanggil teman kita, memanggil siapapun dengan panggilan yang dia sukai. Jangan panggilan yang sesuka kita, jangan panggilan yang seenak kita. Mungkin kita bermaksud memanggil dengan panggilan sayang gitu. Misalkan kita panggil teman kita, istilahnya kita sebut itu panggilan sayang gitu, kita panggil dengan gendut misal. Tapi ternyata dia tersinggung, dia sakit hati dikatain gendut, dia merasa dikatain gendut. Nah itu, hati-hati pada panggilan. Tanyakan teman kita, dia suka dipanggil apa. Nah lalu kita panggil dengan panggilan itu. Jangan seenaknya bikin nama panggilan kesayangan yang itu mungkin menyinggung perasaan. Terus bersikap akrab, itu adalah karakter seorang muslim. Kita harus meniru teladan Rasulullah dalam hal ini. Rasulullah kan ketika bertemu dengan sahabatnya, para sahabat, Rasulullah akan selalu menatap wajahnya ketika sedang berdiri menghadap ke arah lain. Rasulullah akan langsung menghadapkan wajahnya, menghadapkan tubuhnya, seluruh tubuhnya menghadap ke sahabatnya itu. Nah, pokoknya sikap hangat, sikap akrab itu coba kita biasakan dalam kehidupan kita. Jangan biasa jaim, jangan biasa istilahnya tuh sok serem, sok angkuh gitu. Nah itu jangan angkuh sama teman. Oh iya, ini Bu Ridho bermaksud etika pergaulan dengan teman sebaya yang sejenis kelamin ya, sesama perempuan atau sesama laki-laki. Terus nih ketika bertemu, temui teman dengan senyuman. Jangan kamu meremehkan amal kebaikan sekecil apapun meski itu hanya bertemu sahabatmu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang berseri-seri. Senyum adalah sedekah, ya kan? Terus jabat tangan, kan berjabat tangan itu menggugurkan dosa-dosa. Rugi banget kalau ketemu temannya nggak jabat tangan. Kalau perlu peluk teman kalau udah lama nggak ketemu gitu kan, cipika-cipiki itu menguatkan kedekatan hati. Gitu. Terus nih penting banget nih. Sedekat apapun kita dengan teman kita harus tetap menggunakan bahasa yang santun dalam kita berbicara dengan dia. Gunakan bahasa yang itu mencerminkan bahasanya dalam persahabatan orang-orang yang beriman gitu loh. Jangan pakai bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang ibaratnya bahasa yang ya gitu deh. Ngerti kan maksudnya? Nah, nih hindari yang tercela. Kata-kata kotor, umpatan, nggak boleh ya mengumpat. Terus pornografi, baik itu berupa tulisan, gambar, video, perkataan, termasuk stiker, komentar-komentar, emot kayak gitu. Itu semua termasuk ya. Ini etika ini berlaku untuk pergaulan di dunia nyata maupun pergaulan di dunia maya. Nih, penting banget nih. Seorang muslim gak boleh berkata-kata kotor, mengumpat, dan berhubungan dengan urusan yang berbau pornografi. Jangan sampai tuh. Terus, dosa dan penyakit hati. Jauhi ghibah, apalagi fitnah. Ghibah itu apa? Ngomongin temen, ngomongin orang lain. Sesuatu yang itu dia nggak bakal seneng kalau dia dengar kita ngomong kayak gitu tentang dia. Entah itu benar atau itu salah. Kalau itu benar, itu namanya ghibah. Kalau itu salah, itu fitnah. Berarti kita ngomongin orang, jelek-jeleknya orang, padahal dia nggak kayak gitu. Itu namanya fitnah. Dosa banget nggak tuh? Terus jangan sampai iri, dengki gitu kan ya. Teman punya kenikmatan apa, kita nggak suka. Terus kita pengen dia kehilangan nikmat itu. Nggak boleh loh itu. Itu penyakit hati, itu parah banget lah, nggak boleh kayak gitu. Terus kita juga nggak boleh dusta, nggak boleh bohong. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan.
Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang kita katakan, dan sebaliknya. Terus namimah, tahu kan namimah? Ada yang belum tahu namimah? Namimah itu apa? Mengadu domba. Nah itu naudzubillah min dzalik. Muslim, seorang muslim kok bisa sampai mengadu domba teman satu dengan teman yang lainnya? Apapun alasannya itu nggak boleh. Ya. Terus urusan keuangan. Kalau kita pada suatu kesempatan kita bermuamalah ekonomi atau finansial dengan teman kita, entah itu pinjam uang, jual beli, dan lain-lain, jujur dan bertanggung jawab itu hal yang wajib. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim menyakiti muslim lainnya dalam urusan keuangan, urusan apapun ya, termasuk urusan keuangan. Nggak boleh. Ya, ini harus bertanggung jawab, harus jujur. Terus ini yang terakhir Bu Ridho ingin sampaikan di kesempatan kali ini, peka dan peduli. Di akhir-akhir ini, dewasa ini, kesehatan mental itu semakin digaungkan karena memang semakin kesini manusia itu banyak yang semakin tidak sehat mentalnya, tertekan, stres, punya banyak masalah. Nah ini kita seharusnya itu peka dan peduli pada kondisi psikologis orang-orang di sekitar kita. Kita kan pasti juga pengen ya kalau pas kita sedih itu ada yang mendukung, ada yang menghibur gitu kan ya. Nah kita jadilah orang yang seperti itu. Kalau kita lihat ada teman kita kok kelihatan murung, kelihatan sedih, kelihatan stres, kelihatan repot gitu, kita bantu, kita tolong, tanya dia kenapa, kamu kenapa, cerita dong gitu. Kalau perempuan biasanya kayak gitu. Kalau laki-laki ya coba cari cara gimana caranya kalian memberi rasa peduli itu. Kalian menggali perasaan teman kalian yang kelihatan sedih itu dengan cara kalian. Coba. Kalau teman kita memang sedang membutuhkan dukungan moral itu dukungan yang bersifat perasaan ya, dukungan psikologis gitu. Berikan dukungan itu semampu-mampunya. Jangan kita biarkan teman kita kok merasa sendiri, teman kita kesepian, teman kita merasa nggak punya teman, jangan sampai kayak gitu. Pastikan semua teman kita ya sadar kalau kita adalah teman dia gitu loh. Ya kita juga harus sadar kita adalah teman dia, kita harus tolong dia gitu. Ya, ini yang bisa Bu Ridho sampaikan di konten BK Edu Fikri layanan bimbingan klasikal tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Semoga bermanfaat. Jika ada banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Boleh sharing di forum diskusi atau di komentar YouTube atau di diskusi pribadi dengan Bu Ridho misal lewat WA bisa. Apapun yang mau kalian sampaikan ke Bu Ridho sangat terbuka untuk menerima curhatan kalian, usulan kalian, masukan apapun itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.